Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan Jurnal Edukasi ya. Kali ini kita akan kembali membahas soal pretest PPG khusus untuk guru pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas pretest PPG PAI lanjutan dari video sebelumnya, yang mana soal ini disesuaikan dengan kisi-kisi pretest PPG pada tahun 2002 ini. Baik, langsung saja. Sebelumnya, bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan juga menekan tombol loncengnya agar channel ini terus memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semuanya dan terus berkembang tentunya. Baik, langsung saja kita mulai membahas soal dari yang pertama. Perhatikan hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani dalam Mujamus Shaghir dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya. Hadis tersebut bermakna bahwa umat Islam harus memiliki A. Rasa belas kasihan karena Rasulullah selalu mengajarkan belas kasihan terhadap orang lain. B. Rasa malu karena rasa malu sebagai penyempurna akhlak umat Islam. C. Sikap toleransi kepada sesama umat beragama lainnya. D. Keimanan yang kuat untuk memperkuat akidah Islam. Baik, untuk menjawab dari hadis itu makna ya, kita lihat artinya dulu. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Nah, di sini ada haya ya, al-haya'u. Nah, ini yang berarti malu. Nah, berarti kata kuncinya adalah al-haya atau malu. Bahwa setiap agama itu memiliki akhlak dan akhlak umat Islam itu adalah malu. Nah, maka yang berhubungan dengan malu adalah yang B, rasa malu karena rasa malu sebagai penyempurna akhlak umat Islam. Jadi nomor 1 jawabannya B. Nomor 2, perhatikan arti hadis berikut. Wahai Ka'ab bin Ujrah, salat merupakan tanda keimanan. Puasa ialah perisai yang kokoh, serta sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Wahai Ka'ab bin Ujrah, siapapun hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ka'ab bin Ujrah, Sunan At-Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, manfaat yang bisa dipetik bagi umat Islam adalah A. Sikap takut dapat mencegah seseorang dari kemaksiatan. B. Takut pada siksa Allah wajib diterapkan agar menjadi hamba tidak bangga atau ujub atas ketaatan yang dilakukannya. C. Takut kepada Allah itu dapat mengantarkan hamba untuk selalu beribadah kepadanya dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan. D. Pengharapan yang demikian besar kepada Allah SWT menjadikan seseorang hidup lebih atau hidup dalam sebuah dunia tanpa kesedihan. Atau hadis di atas ini berhubungan atau berkaitan dengan sikap al-khauf atau rasa takut hanya kepada Allah SWT. Kenapa hadis di atas merupakan atau berkaitan dengan sikap al-khauf atau rasa takut? Karena di situ dijelaskan bahwa setiap hamba atau setiap manusia yang dagingnya itu tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka itu lebih pantas baginya. Nah, maka kalau seseorang ya, terutama umat Islam yang memakan makanan haram, nah maka neraka itu pantas baginya. Ya, ini kan memunculkan rasa takut ya, atas apa yang diperbuat, karena Allah akan membalas setiap perbuatan manusia, misalnya haram, yang akan mendapatkan tempat di neraka.
ya, maka ini memunculkan rasa takut atau sikap al-khauf hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pilihan jawaban A, B, C ini terkait tentang sikap takut, ya, menyinggung tentang sikap takut hanya kepada Allah itu. Nah, maka karena ini pertanyaannya kecuali, maka jawabannya adalah yang D, pengharapan yang demikian besar kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang hidup dalam sebuah dunia tanpa kesedihan. Ini yang D, nomor 2 jawabannya. Nomor 3, seorang ibu memiliki jasa yang sangat luar biasa bagi anak-anaknya. Walaupun ada seorang ibu sedang dalam keadaan susah dan sesusah-susahnya, namun ketika menghadapi anak-anaknya yang justru ditunjukkan adalah sikap gembira dan tetap mengayomi mereka. Oleh karena itu wajar kalau ada peribahasa mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalah. Artinya kasih ibu terhadap anak-anaknya tidak pernah ada batas akhirnya, sedang kasih anak terhadap ibunya seringkali terbatas. Padahal kasih sayang merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini merupakan pandangan Islam terhadap kasih sayang sebagai cerminan dari sifat ar-rahim yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika nomor 3 ini ada soal yang bentuk ceritanya itu panjang, narasi soalnya panjang, maka lebih baik kita langsung tertuju kepada pertanyaan saja, ya, karena untuk mempersingkat waktu. Biasanya ini adalah sebuah pertanyaan yang sifatnya untuk mengecoh, walaupun ada kaitannya tetapi langsung saja kepada pertanyaannya itu apa. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah pandangan Islam terhadap kasih sayang sebagai cerminan dari sifat ar-rahim, nah, sifat penyayang, maka yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan contoh dari narasi soal itu. Tapi di sini ada kecuali. Nah, A, orang yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Nah, ini benar ya. B, orang yang penyayang akan dirahmati oleh Allah. Ya, ini betul. Kasih sayang tidak terbatas hanya di antara orang mukmin saja, melainkan untuk seluruh umat manusia. Ya, ini betul ya. Yang D, kasih sayang hanya terbatas dan diberikan kepada umat Islam semata ketika di dunia. Nah, ini tentu keliru, karena Allah itu walaupun lebih menyayangi orang yang bertakwa dan beriman, nah, maka Allah tidak membeda-bedakan, karena Allah selalu memberikan kepada makhluknya apa yang menjadi kebutuhannya. Seperti dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu yang menyebutkan bahwa kata ar-Rahman ini memiliki makna, yaitu sifat ar-Rahman Allah ini memberikan makna bahwa Allah memberikan rasa kasih dan sayang itu diberikan kepada seluruh makhluknya, nah, kepada semua makhluk tanpa pandang bulu ketika ada di dunia ini, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik itu manusia maupun makhluk selain manusia. Namun sedangkan kata ar-Rahim itu diartikan dengan sifat pengasih Allah dan sifat penyayangnya yang akan diberikan kelak di akhirat, dan khusus itu diberikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini yang pertanyaannya kan adalah pandangan Islam terhadap kasih sayang sebagai cerminan dari sifat ar-Rahim. Nah, sifat ar-Rahim ini di sini kecuali, berarti yang D, kasih sayang hanya terbatas diberikan kepada umat Islam ketika di dunia. Padahal jika merujuk dari tafsir Ibnu Katsir tadi, bahwa ketika di dunia dengan mempunyai sifat ar-Rahman tadi, Allah memberikan rasa kasih dan itu kepada semua makhluknya ketika di dunia. Tapi kalau ar-Rahim ini adalah sifat kasih sayang yang akan diberikan kelak
di akhirat, tetapi khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor 3 jawabannya D. Nomor 4, Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat bahwa kelak di padang mahsyar ada seorang hamba yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menimbang seluruh amalannya selama hidup di dunia. Dan tahukah Anda, ternyata hamba ini hampir tidak memiliki amal kebaikan. Bahkan ia cenderung banyak melakukan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala terus memerintahkan para malaikat untuk mencari amal kebaikannya selama di dunia. Dan malaikat pun menemukan satu kebaikan dari hamba tersebut, yakni selalu memaafkan kesalahan orang lain. Malaikat bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba ini selalu lapang dada jika dihina dan disakiti orang lain. Malaikat juga bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba ini selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang telah menzaliminya dengan mendoakan kebaikan kepadanya. Berdasarkan kisah tersebut, manfaat pemaaf adalah A. mendapatkan pertolongan Allah, B. mendapat pahala dari Allah, C. hati selalu lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup, D. mendapat kemuliaan di sisi Allah. Nah, jika berdasarkan cerita tersebut ya, nomor 4 ini, bahwa manfaat pemaaf ini adalah yang paling sesuai adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pemaaf walaupun kesalahannya banyak sekali ketika di dunia, tetapi karena ada sisi baiknya yaitu pemaaf, ridho terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain ya, sehingga dia memaafkan, maka ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang B, C, D ini yang sesuai adalah merupakan manfaat daripada keikhlasan. Tetapi kalau manfaat dari pemaaf berdasarkan cerita itu ya, yaitu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Jadi nomor 4 jawabannya A. Nomor 5, sifat Allah yang berarti Maha Pemurah dan selalu mengasihi setiap makhluknya disebut Ar-Rahman. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kita sehingga kita pun mengasihi semua makhluk ciptaannya. Berikut merupakan sifat teladan yang bisa dipetik dari sifat Allah Ar-Rahman adalah titik-titik. A. bersikap bijaksana terhadap semua permasalahan yang ada. B. seorang pemimpin harus bersikap adil ketika ia menghadapi masalah dalam tugasnya. C. menjauhi semua perbuatan yang tercela sebab dosa adalah sebaik-baiknya noda di hati manusia. D. memiliki sifat kedermawanan dari hati dan batin untuk selalu menolong dan membantu sesama. Nah, ini pertanyaan adalah sifat teladan yang bisa dipetik dari sifat Allah Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih. Nah, pengasih itu berarti kalau dikaitkan dengan sikap manusia itu ya memiliki sifat kedermawanan dari hati dan batin untuk selalu menolong dan membantu sesama. Nah, jika A ini yang sesuai adalah sifat Allah yang Al-Malik, yang B juga Al-Malik, untuk yang C itu Al-Qudus ya, maka yang sesuai adalah sifat Ar-Rahman, itu adalah karena Ar-Rahman Maha Pengasih maka memiliki sifat kedermawanan dari hati dan batin untuk selalu menolong dan membantu sesama. Jadi nomor 5 D. Nomor 6, Rasulullah Muhammad SAW pun diberi mukjizat yang sangat besar. Mukjizat ini benar-benar sangat berbeda dengan mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu. Mukjizat terbesar tersebut adalah Al-Quran. Itulah mukjizat yang tak tertandingi. Salah satu hal yang luar biasa dari Al-Quran adalah ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya, dan hal itu tidak ada di mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu. Dengan demikian, Islam agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mempunyai perhatian khusus perihal ilmu pengetahuan. Sebagai manifestasi dari ajaran Al-Quran, Rasulullah SAW pun mengajarkan umat Islam agar titik-titik. A. menuntut ilmu pengetahuan, B. memelihara kesabaran, C. senantiasa mengingat Allah,
bersabar dengan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya tentang ilmu pengetahuan. Jadi nomor 6 ini kata kuncinya adalah salah satu hal yang luar biasa dari Al-Quran, nah, yaitu adalah ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya, karena mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad hingga sampai sekarang itu masih ada, di mana ilmu pengetahuan itu terkandung di dalam Al-Quran itu. Maka manifestasi dari ajaran Al-Quran, Rasulullah itu pun mengajarkan umat Islam agar menuntut ilmu pengetahuan. Nomor 6 jawabannya A. Nomor 7, wali ialah orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama sufi meyakini bahwa para wali mempunyai keistimewaan. Misalnya seorang waliullah yang bernama Asif dapat memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sekejap mata, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 40. Kejadian luar biasa yang dilakukan Asif disebut sebagai A. Sihir, B. Mukjizat, C. Karomah, di Istidraj. Kaitannya tentang soal ini, kalau mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Kalau sihir itu adalah bagiannya dukun ya. Kalau istidraj bisa diartikan dengan pembiaran. Sedangkan karomah adalah anugerah dari Allah yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Nah, selain itu, dikenal pula karomah adalah kejadian luar biasa di luar logika dan kemampuan manusia biasa. Nah, ini terjadi pada diri seorang wali ya. Maka yang dilakukan Asif ini, karena Asif bukanlah seorang nabi dan rasul, maka ia pun disebut dengan karomah, mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nomor 7 jawabannya C, karomah. Nomor 8, termasuk ciri-ciri sihir adalah sebagai berikut, kecuali A. Sihir bersumber dari orang-orang munafik, B. Sihir bersumber dari orang-orang yang fasik dan kafir, C. Sihir muncul dengan adanya usaha yang memandang diusahakan, D. Sihir diwujudkan untuk menghancurkan orang lain. Kalau sihir itu kan bersumber dari orang yang fasik dan kafir. Nah, juga sihir ini muncul dengan adanya usaha yang memang diusahakan, dan sihir ini diwujudkan untuk biasanya untuk menghancurkan orang lain, merugikan orang lain. Nah, maka yang paling benar yang bukan termasuk dari ciri-ciri sihir itu adalah bersumber dari orang-orang munafik. Nah, maka jawaban nomor 8 karena kecuali jawabannya A. Nomor 9, berikut ini merupakan tanda-tanda kiamat sugro adalah sebagai berikut, kecuali A. Maraknya kejahatan, perjudian, perzinahan, dan pembunuhan, B. Matahari terbit dari barat, C. Terjadinya banyak bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya yang menyebabkan banyak korban jiwa, di banyak anak yang lahir di luar pernikahan. Nah, ini merupakan tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, berarti di sini nomor 9 itu kita cari saja yang bukan merupakan kiamat sugro atau kiamat lawan dari kiamat sugro, itu adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, berarti kita cari saja yang kiamat besar ini apa ya, yaitu matahari terbit dari barat. Ini adalah tanda-tanda kiamat kubro. Maka jawabannya itu kecuali, karena kecuali maka jawabannya nomor 9 adalah B, matahari terbit dari barat. Itu berarti yang bukan tanda-tanda kiamat sugro. Nah, maka jawaban nomor 9 adalah B. Kalau yang A, C, dan D ini merupakan tanda-tanda kiamat sugro. Nomor 10, berikut ini merupakan tanda-tanda kiamat kubro adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, ini tadi yang ditanyakan nomor 9 adalah tanda-tandanya kiamat sugro, tapi nomor 10 ini adalah tanda-tanda kiamat dari kubro. Nah, maka dari kebalikannya. Kemunculan Imam Mahdi, nah ini merupakan tanda-tanda kiamat kubro. Yang B, maraknya kejahatan, perjudian, perzinahan, dan pembunuhan, ini merupakan kiamat sugro. Yang C, matahari terbit dari barat dan munculnya binatang melata, ini merupakan tanda-tanda kiamat kubro.
yang di kemunculan tentara Habasyah, mereka ini memiliki misi untuk meruntuhkan Ka'bah. Ini juga merupakan tanda-tanda akhir zaman atau kiamat kubro. Nah, maka di sini yang ditanyakan adalah yang bukan tanda-tanda kiamat kubro, karena kecuali itu yang B, maraknya kejahatan, perjudian, perzinahan, dan pembunuhan. Ini termasuk tanda-tanda kiamat sugro. Berarti jawaban nomor 10 adalah B. Nomor 11, Pak Ali sakit selama berbulan-bulan. Keluarganya telah berusaha dengan segala cara untuk melakukan pengobatan ke dokter dan rumah sakit, namun sakitnya tak kunjung sembuh. Hingga suatu ketika Pak Ali dan keluarganya pun pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sakit yang dideritanya. Pada akhirnya Pak Ali pun menghembuskan nafas terakhirnya sewaktu menjalani pengobatan di rumah sakit. Pihak keluarga pun hanya bisa pasrah kepada Allah agar Pak Ali tenang di alamnya. Apa yang dialami Pak Ali dan keluarganya dinamakan A, takdir mubrom, C, takdir mu'alak, C, qada dan qadar, D, at-takdirul basyari atau takdir yang berlaku untuk umat manusia. Nah, baik, takdir itu ada takdir mubrom dan takdir mu'alak. Nah, takdir mubrom itu apa? Ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya ya. Contohnya takdir ini antara lain kelahiran, kematian. Ini merupakan takdir mubrom, adalah takdir yang tidak bisa dirubah ya, takdir mutlak ya. Takdir mu'alak itu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran umat manusia melalui usaha atau ikhtiar. Ini bedanya, ada usaha dan ikhtiar. Nah, contoh dari takdir ini adalah keberhasilan anak sekolah dalam meraih prestasi karena terus berusaha dan berdoa. Ini ada usaha. Nah, ini bisa dirubah ya, takdir mu'alak ini bisa dirubah dengan cara berusaha dan berdoa. Yang ditanyakan di sini yang menjadi pokok dari soal nomor 11 ini kan setelah berobat kemana-mana Pak Ali ini, akhirnya Pak Ali menghembuskan nafas yang terakhir. Ini berarti sudah merupakan takdir mubrom ya, mubram ya, takdir mubram, takdir yang sudah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dirubah oleh manusia. Maka nomor 11 jawabannya adalah A, takdir mubram. Baik sahabat jurnal Edukasia, demikian soal untuk persiapan pretest PG tahun 2022 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah soal-soal latihan untuk persiapan pretest ke depan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.